Halo, berjumpa lagi kita di video pembelajaran kali ini. Masih di tema 3, tokoh dan penemuan, dan di subtema 2, penemu dan manfaatnya. Nah, kali ini kita akan lanjut ke pembelajaran yang ke-6, ya. Oke, mohon anak-anak perhatikan materi video kali ini, supaya nanti bisa memahami materi yang akan kita pelajari, ya. Oke. Materi yang kita pelajari ini adalah teks eksplanasi. Kemudian yang kedua adalah hak dan kewajiban. Oke. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks di bahan ajar yang dikirim lewat WhatsApp, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan pensil dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks bahan ajar tentang kewajiban dan tanggung jawab yang dikirim di WhatsApp, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke, kita langsung ke pembelajaran. Ya, perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, kira-kira ini gambar apa? Nah, Pak Guru yakin anak-anak pasti sudah tahu semua karena sehari-hari sudah sering memegang benda ini ya. Tentu namanya adalah pensil, ya. Oke, nanti anak-anak akan belajar tentang bagaimana proses buatan pensil. Nah, oke. Sebelum kita ke teks pensil, karena tadi kita belajar tentang teks eksplanasi, Pak Guru mau ingatkan dulu bahwa teks eksplanasi itu terdiri atas 3 bagian, ya. Yang pertama pernyataan umum. Biasanya pernyataan umum itu berisi topik, ya, seperti pelajaran kita yang sudah-sudah. Kemudian deretan penjelas yang kedua. Dan yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan. Nah, Pak Guru akan contohkan teks tentang pensil tadi. Nah, kalau di bahan ajar, itu anak-anak perhatikan ada 4 paragraf, ya. Itu Pak sudah kasih tanda per paragrafnya. Ada yang tanda panah dari samping. Ada paragraf 1, paragraf 2, 3, dan 4. Nah, bagaimanakah bagian-bagian dari teks eksplanasi tadi? Oke, kita lihat yang pertama. Nah, dari pernahkah sampai yang terakhir di paragraf itu yang disebut dengan pernyataan umum. Ya, ingat topik biasanya berada di pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Jadi deretan penjelas di sini ada 2 paragraf ya, yaitu terdapat di paragraf 2 dan paragraf yang ketiga. Itu yang disebut dengan deretan penjelas. Dan yang terakhir pastinya adalah kesimpulan atau penutup, berisi saran ya dari si penulis. Nah, tadi Pak sudah singgung tentang topik. Topik itu berada biasanya di awal kalimat. Oke, karena ini kalimatnya pendek, jadi kita baca saja. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih? Nah, ini sebenarnya pelajaran selanjutnya ada tentang kata tidak baku ya. Gimana sih ini kata tidak baku? Manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil. Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern. Nah, ketika kita lihat di paragraf 1 ini banyak seperti pertanyaan-pertanyaan. Berarti ingat ini adalah pertanyaan, ya, banyak pertanyaan. Jadi topiknya adalah pertanyaan tentang penemuan dan perkembangan pensil. Karena deretan penjelasnya nanti itu menjelaskan tentang perkembangan pensil itu. Oke, jadi anak-anak ingat baik-baik ya untuk materi ini. Nah, selanjutnya
karena kita tadi bahas yang materi kedua adalah tentang hak dan kewajiban. Oke. Sebagai pelajar, tentunya kita harus memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Kita sudah diberikan peralatan-peralatan oleh orang tua yang mendukung dalam kegiatan belajar. Salah satunya tadi pensil ya. Bagaimana akibatnya jika tidak memiliki sikap tersebut, sikap disiplin dan tanggung jawab tadi? Oke, mari perhatikan cerita tentang Ani. Ya, kita perhatikan di bahan ajar Pak sudah kirimkan ya teksnya. Nanti anak-anak silakan baca sendiri. Kemudian bagaimana kewajiban Ani ini? Pak sudah bantu di sini. Nah, hak Ani yang pertama itu mendapat pendidikan dari cerita tadi ya. Yang kedua, mendapat makanan sehat. Yang ketiga, mendapat perhatian orang tua. Nah, itu hak Ani dan kewajibannya ya. Kemudian, dampaknya jika bertanggung jawab pada kewajiban tadi, apa dampaknya? Nah, yang pertama, menjadi orang yang berpendidikan. Ya. Oke, kalau dia bertanggung jawab terhadap hak yang diberikan tadi, maka dia akan menjadi orang yang berpendidikan kalau dia mendapat pendidikan. Kemudian membanggakan orang tua. Kalau dia sukses, itu tentu membanggakan orang tua. Dan yang ketiga, cita-cita akan tercapai. Nah, manfaat dari kewajiban itu yang pertama, tujuan pasti tercapai. Yang kedua, dihargai orang lain, karena di sini adalah cerita Ani, berarti dihargai oleh orang tuanya. Oke, seperti itu. Nah, berarti ada dampak yang kalau tidak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Kita sudah diberikan hak, tapi kita tidak bertanggung jawab, pasti ada dampaknya. Dampaknya adalah yang pertama, terjebak dalam kebodohan. Mungkin sudah diberikan pendidikan tapi tidak sekolah dengan baik, malas-malas belajar, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, mengecewakan orang tua. Biasanya anak kalau dia putus sekolah, tidak mau sekolah ya, pastinya kecewa orang tua. Ya, tadi sudah membelikan peralatan sekolah, pensil dan sebagainya, malah mengecewakan orang tua karena tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Yang terakhir, gagal mencapai cita-cita. Ya. Baik. Sampai di sini penjelasan Pak. Nanti anak-anak ya akan Pak kasih tugas di grup chat kita mulai dari teks eksplanasi, silakan diperhatikan langkah-langkahnya. Kemudian untuk hak Ani nanti Pak akan buat tugas khusus kepada kalian. Kalian akan mencari hak kewajiban kalian sendiri di rumah seperti apa. Ya. Nah, kalian akan mencari hak di rumah minimal 5. Minimal 5 ya. Oke, nanti silahkan cari hak di rumah, tuliskan sesuai dengan tugas yang akan Pak berikan. Baik, mungkin nanti ada yang bertanya, Pak, apa itu kewajiban? Ya, kewajiban itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan. Ya, yang harus dilakukan itu namanya kewajiban. Baik, Pak akan tutup sampai di sini materi kita, dan kita habis ini akan kembali ke ruang chatting dan akan bertanya jawab. Oke, Pak tutup sampai di sini dan selamat belajar. Dah.